Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktunya untuk kerja dalam mengerjakan tugas saya di PKG, khususnya di bidang olahraga. Dan nanti saya akan memaparkan tentang rencana tindak lanjut dalam kegiatan PKG yang saya terapkan di sekolah kita ini secara keseluruhan kegiatannya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu Guru meluangkan waktunya, dan saya bangga karena berada di sekolah yang di sini dengan Bapak Ibu Guru yang hebat semua, yang tentunya sudah akan mendapatkan sertifikasi. Dan pertama tentang ini RTL unggah tugas sebenarnya tindak lanjut ya, dalam permainan tradisional. Dalam arti ini gobak sodor yang nanti mungkin bisa diterapkan di akhir pembelajaran semester 1 atau semester 2. Dalam kegiatan ini, latar belakang dalam permainan gobak sodor permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan berperan penting dalam pembentukan karakter anak. Permainan ini mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara anak-anak. Namun di era modern ini banyak juga permainan tradisional ini tergantikan oleh gadget atau HP, semacam itu Bapak Ibu Guru. Maka dari situ program saya untuk sekolahan ini adalah untuk menyampaikan atau mengulas kembali tentang permainan tradisional, yaitu yang akan saya lakukan adalah gobak sodor itu sendiri. Selanjutnya tentang tujuan program, diantaranya ada beberapa, yaitu melestarikan budaya lokal, mengembangkan kemampuan kolaborasi sosial, meningkatkan kreativitas dan inovasi, mengoptimalkan kesehatan fisik, mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Nah, otomatis dalam pembelajaran seperti ini kan sangat menyenangkan bagi siswa. Karena apa? Di situ adalah permainan. Biasanya nek siswa seperti itu tertarik, sangat tertarik. Selanjutnya capaian atau langkah-langkah dari hasil penerapan untuk tiap tujuan. Ada 3 Bapak Ibu. Di antaranya capaian, langkah-langkah pelaksanaan, hasil yang diharapkan. Capaian ini tentang pemahaman dan pelestarian budaya lokal, meningkatkan kemampuan sosial dan kolaboratif, meningkatkan keterampilan fisik dan kreativitas, pembentukan karakter positif, peningkatan antusiasme belajar, langkah-langkah pelaksanaan. Dalam arti ada beberapa poin di sini, diantaranya adalah perencanaan program. Nah, dalam perencanaan program ini sudah saya programkan dari beberapa hari yang lalu tentang bagaimana penerapan yang nyata dalam arti pelaksanaannya. Terus pembelajaran berbasis proyek, dan di sini praktek. Setelah kita memprogramkan, berarti kita ada prakteknya. Ya, praktek itu sendiri kita memanfaatkan dengan lahan sekolah, walaupun itu lahan kita dengan yang sempit, kita harus memanfaatkan itu. Ketiganya adalah hasil yang diharapkan. Yang saya harapkan dari beberapa program adalah mungkin dari siswa adalah meningkatkan kesadaran siswa yang akan budaya lokal itu sendiri. Kedua, menciptakan hubungan sosial yang lebih baik antara siswa, peningkatkan kesehatan fisik, mengembangkan karakter dan nilai positif, peningkatan motivasi belajar dan kreativitas,
terbentuknya komunitas pembelajaran yang kuat. Kalau semua ini tercakup, berarti semua kita kan siswa kita pun bisa meningkatkan kesadaran siswa ini, kesadaran dalam arti mungkin itu sikap sportivitas, terus saling gotong royong, membantu sesama, semacam itu. Selanjutnya adalah capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Indikatornya adalah siswa memiliki pengetahuan mendalam mengenai jenis permainan tradisional dan asal-usulnya, serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, siswa mampu berkomunikasi secara aktif, bekerja dalam tim, dan menunjukkan keterampilan sosial yang baik. Nah, di sini mampu berkomunikasi secara aktif dan bekerja dalam tim. Karena permainan gobak sodor sendiri kan permainan tim, Bapak Ibu. Makanya diharapkan dari siswa adalah ini, bekerja dalam tim. Yang selanjutnya, siswa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik dan kreativitas, baik dalam bermain maupun memodifikasi permainan itu sendiri. Siswa mengembangkan karakter positif seperti sportivitas, kejujuran, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. Ya, di sini lagi adalah kejujuran. Biasanya siswa itu kan dalam permainan ada yang jujur, ada yang curang. Nah, di sini kita mengembangkan di sini, Bu, kejujuran antar siswa. Selanjutnya, siswa lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang dikemas dengan permainan tradisional, terjadinya hubungan yang harmonis antara siswa, guru, komunitas, serta dalam rangka melestarikan budaya lokal dan mendukung proses pembelajaran. Yang terakhir adalah siswa lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan kesehatan fisik berkat keterlibatan dalam permainan yang memerlukan aktivitas fisik. Selanjutnya, struktur program mitra dalam komunitas belajar. Nah, seperti ini kita sudah melakukan beberapa program dalam arti komunitas belajar atau kombel. Nah, di antaranya untuk program gobak sodor itu sendiri saya mentargetkan untuk kelas 5 dan kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Karena siswa ini kan biasanya permainan dalam usia yang sudah besar, sudah mampu untuk mengorganisir. Usia 20 sampai 12, pengaturan program, ruangan, halaman untuk aktivitas fisik dan ruang kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Waktu program dilaksanakan selama 6 minggu. Mesti Bapak Ibu bertanya, kok lama Pak 6 minggu? Karena ini program yang 6 program ini tersusun dari beberapa minggu, diantaranya persiapan dan perencanaan proyek. Minggu kedua, riset dan pengumpulan informasi. Yang ketiga, eksperimen dan latihan bermain siswa. Yang keempat adalah minggu keempat, 5 ini produksi produk dan dokumentasi. Nah, setiap kegiatan harus didokumentasikan, entah itu video atau foto. Untuk emang benar-benar kita melakukan tugas tersebut. Seperti halnya ini kan kita membuatkan video untuk dokumentasi. Dan selanjutnya adalah minggu 6, presentasi dan publikasi. Terus mitra dalam komunikasi belajar, diantaranya adalah guru PJOK itu sendiri, seperti saya, sebagai fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan dan refleksi. Yang kedua adalah guru kelas. Dalam arti ini adalah guru kelas 5 atau 6, boleh juga untuk kelas 4 ya. Biasanya siswa udah mampu. Ketiga adalah orang tua. Dalam arti untuk orang tua ini kan dapat diundang untuk menyaksikan permainan dan memberikan dukungan moral. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, semacam ini kan kita memanfaatkan beberapa alat yang dimiliki sekolah. Di antaranya adalah halaman sekolah, di mana halaman sekolah ini sangat penting sekali. Tetapi kita kan mempunyai halaman yang sempit, maka kita harus memanfaatkan
sesuatu yang ada. Tempat yang cukup luas dengan aman. Alat permainan sebagai besar macam-macam alat permainan tradisional sudah tersedia. Guru PJOK, pengalaman dalam mengajarkan permainan tradisional yang keterampilannya olahraga. Kedua adalah komunitas sekolah, dukungan dari guru kelas, orang tua, dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Pemanfaatkan aset, ya. Halaman sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Next, untuk selanjutnya adalah rencana evaluasi. Linimasi evaluasi. Awal program, menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan tradisional dan kesiapan fisik siswa. Tengah program, mengobservasi peristiwa dan keterlibatan siswa dalam permainan. Akhir program, refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama, dan sikap peserta didik. Komunitas sekolah diantaranya adalah Bapak Ibu Guru, orang tua, dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Sumber data peserta didik melalui observasi dan refleksi setelah permainan, guru melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi, orang tua mengisi kuesioner terkait pengamatan mereka terhadap anak setelah mengikuti kegiatan. Teknik pengembangan diri, observasi langsung selama permainan, refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari, kuesioner untuk orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan anak. Kemungkinan tantangan dan solusi. Ada beberapa tantangan dan ada dua, diantaranya kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan tradisional. Biasanya siswa ini untuk permainan tradisional kurang mengerti atau belum pernah sama sekali. Makanya kita memberikan pengertian baik berupa video atau secara langsung kita menyampaikannya dengan pelan seperti itu. Yang kedua adalah tantangan dua, siswa yang kurang terkait pada permainan tradisional atau merasa permainan tersebut sulit. Solusinya menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya mengkombinasikan permainan gobak sodor dengan elemen lain seperti kompetisi, kelompok, atau tugas kreatif. Tantangan tiga, keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Solusi melakukan waktu refleksi cukup. Dan next selanjutnya, penutup dan rencana tindak lanjut. Penutup, pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman budaya di kalangan siswa kelas 5 dan 6. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. Rencana tidak langsung, presentasi rencana kepada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan, implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dokumentasi kegiatan, dan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Nah, di sini Bapak Ibu bisa berkumpul bagaimana untuk saya meminta masukan dan tanggapan Bapak Ibu terkait dengan program yang saya akan saya lakukan. Di sini bisa melihat video. Bertemu dengan dia.
Mungkin untuk Bapak Ibu sendiri sudah pernah. Untuk sing itu udah pernah, tapi untuk siswa-siswa kan belum. Dan di sini Bapak Ibu Guru, untuk permainan Scuba Shooter itu sendiri, setelah kita masuk kembali lagi itu baru dapat poin. Kalau belum kembali tidak dapat. Dan di sini akan ada beberapa mungkin Bapak atau Ibu Guru yang menjadi pembagian menjadi juri nilai, terus poin itu sendiri, terus ada yang menjadi wasit, garis kanan atau kiri, depan, belakang, seperti itu. Ya nanti kan setelah kembali tidak berhenti, lanjut permainannya, berjalan terus sampai salah satu dari tim lain terkena oleh tim penjaga, baru permainan itu berhenti. Tidak berpengaruhnya hanya pemain penjaga menyentuh atau memegang salah satu pemain lawan yang main, baru berganti terus. Ganti karena salah satu pemain terkena atau keluar dari lapangan. Tapi seru, Pak. Permainan ini seru.
Bisa, Bu? Bisa. Ini untuk lapangan ini kan menyesuaikan. Nah, halaman kita kan berarti cuma tadi tak praktekkan cuma dapat 4. Nggih. Nggih. Mungkin Bapak Ibu dari penyampaian yang tadi mungkin ada pembagian dan akan program yang tadi bisa dilaksanakan setelah jeda semester atau pertama atau ini akhir tahun. Nanti untuk biasanya kelas 6 sendiri kan 2 kelas ditambah kelas 5. Jadi kita buat pertandingan. Kelas 6A, 6B, dan kelas 5A, 5B. Saling ketemu dan nanti mungkin kita beri waktu. Dalam sesi pertandingan itu ada waktunya. Jadi enggak terlalu lama. Entah itu 20 menit setiap pertandingan itu sendiri. Jadi kelas 5A lawan kelas 6 contohnya kita beri waktu 20 menit dan nanti entah itu kelas A main dulu atau kelas B jaga terus gantian itu pokoknya selama 20 menit itu sendiri. Dan nanti poinnya kan tergantung dengan poin itu sendiri. Siswa bisa melewati itu. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu guru tentang permainan tradisional dalam arti gobak sodor itu sendiri. Untuk Untuk masukan yang saya berikan yaitu bagaimana anak bisa melaksanakannya. Jadi seorang berolahraga ya, olahraga itu harus menggunakan permainan ini terlebih dahulu. Agar anak tahu sistem kerjanya bagaimana. Ya, selain itu permainan ini sangat bagus karena selain sistemnya berlatih, yaitu menghasilkan rasa senang, tapi di sini siswa juga sekaligus langsung belajar dengan konsentrasi. Itu sangat bagus. Siap. Terima kasih Pak Anam. Dan itu pastinya sudah saya lakukan Pak Anam.
tadi contohnya yang barusan untuk kelas 4 tadi sudah saya coba untuk itu terangkan dan akhirnya mereka menikmati dengan permainan itu sendiri. Ada tambahan lagi mungkin untuk kita pembagian tim, yang bapak-bapak untuk jadi wasit, yang ibu-ibu jadi penghitung skor. Mungkin kan biasanya kalau ada di akhir pekan kan jam bebas seperti itu kan, nanti kita isi dengan permainan. Jumlah pesertanya berapa? Itu tergantung dengan halaman lebar tempat lapangan, Pak. Berarti kan untuk kita lapangannya agak kecil, berarti kan tadi berapa ya? 1, 2, 3, 6. 4. Nggih, 4. Kan dibagi kotak, dibagi 2, depan, tengah, belakang, terus yang horizontal itu 2, 3, 4 ya, 4 tanah. Berarti kalau kelas 6A B kan, kelas 6A bisa 2 tim, kelas 6B bisa atau 4 tim semacam itu, biar merasakan semua. Okay. Mungkin untuk pesertanya diopos, maksudnya ada peserta campur laki-laki perempuan atau laki-laki semua? Boleh, biar rame gitu. Dioplos juga bisa atau laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Dioplos. Atau waktunya kan bisa menyesuaikan, Pak. Nanti 20 atau 15 atau 10 menitan wis. Ini 10 menit wis. Nggih, 10 menit wis pesel. Udah lama. Jadi pertandingan itu tersebut apakah ada peserta cadangan itu semuanya? Boleh, bisa. Bisa. Tapi selama pemain itu belum terkena oleh lawan, boleh diganti. Jadi main terus sampai ke depan bisa diganti. Tapi ya itu tergantung dengan apa, yang sudah main nggak boleh main lagi di kelompok yang lain. Maksudnya kan kelas 5 buat 2 tim. Nah, 2 tim ini kan sudah terbagi. Dan nanti yang main di A tidak boleh main lagi di B. Kan gitu, Pak. Kira-kira bisa ya kalau permainan tersebut, kan kita yang sudah terjun umpama 4 anak gitu kan. Tapi kita siasati atau kita kembangkan lagi. Kita buat bisa seperti estafet. Berarti yang sekali masuk keluar bisa masuk ke lagi. Jadi itu lagi. Estafet. Kan terpaut dengan poinnya, Pak. Nah, poinnya kan dari start ke belakang, terus ke belakang kembali lagi ke start. Seperti itu. Sistemnya dikontrolnya kan beliau. Jadi kita mendengar mengembangkan dari permainan yang ada, kita kembangkan. Jadi kan pesertanya bisa gantian, bisa jadi peserta mainan. Ya kan? Bukan 4 anak itu musuh terus ya. Kan ya, bisa masuk ke kanan dulu, nanti yang belum. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita. Berarti kita mempunyai berapa pemain cadangannya. Nek jenenge bocah, nek wis permainan tetap lali, dengan wis kesel, walaupun kesel ora gelem diganti, kecuali dengan apa tiba apa cedera kan mesti. Bisa aja kita acuannya sama apa peraturan tugas itu sendiri.
Nggih. Misalnya tim sudah terbentuk 4, anak 4 itu dia harus tanggung jawab dengan tim itu. Nggih. Sesuai aturan gitu. Ya. Nah, nanti temannya yang bicara gimana supporter. Supporter. Supporter itu juga salah satu pemain yang apa ya? Pemain yang di lapangan ya. tapi membuat permainan itu semakin seru. Itu aja nanti prakteknya kita hari Sabtu. Terus tim itu dibentuk 2 saja Pak Arif. Dari saya kelas 6A 2, kelas 6B 2, 5A 2, 5B 2 tim. Nah, itu nanti waktunya 10 menit atau 15 menit. 10 menit. 10 menitan. Nah, 10 menit nanti dibuat bagiannya terus ketemu di final. Untuk dibuat 1 hari bisa sampai berjilid-jilid nanti. Nah, kan biasanya kan untuk hari-hari tenang seperti itu kan paling liburan semester. Dalam permainan sendiri ada pelanggaran, otomatis pelanggarannya kan tidak cuma jegal koncone itu nggak boleh, ya kan, harus memakai tangan. Nggak boleh pakai kaki, kok kaki nendang kan. Kalau dipeluk cuma Bapak saya dipeluk. Nggih, pakai tangan. Ya, pakai tangan. Cuma dipegang, nggak sampai dipeluk. Tapi nek namanya dipeluk kok Bu, kan lari maksud dipeluk kan nggak mungkin, ya Tara. Cuma dipegang ya, gandoi. Ya. Nggih, Pak. Dalam permainan debat saudara, anak lari. Nggih. Pertanyaan, apakah dalam permainan tersebut kita harus memanajemen resiko seperti kayak lari jatuh? Apakah harus menyiapkan alat kesehatan atau? Nggih. Ya, nggih Pak. Tetap nanti kan kita tetap ada. Ya, tapi di situ kan ada pembagian tugasnya. Yang depan yang depan itu kan sebagai wasit depan, terus wasit belakang, wasit kanan kiri. Mungkin pembagian seperti semacam itu kan mungkin kebebasan atau piye kan nanti bisa dipegangi oleh itu. Ya, kita memanage terjadinya seperti itu. Cedera. Mungkin kalau di lapangan kan enak, tapi kita halamannya cuma segitu, ya kita manfaatkan itu. Kalau di video kan rumah berjamaah. Nggih. Di sini kan pakai. Nggih. Jadi bahaya sedikit lah. Kalau kalau sampingnya dikasih matras. Kan kalau jalan itu dari matras. Tapi sebelumnya kan kita memberikan edukasi tentang itu. Memberikan. Tapi yang kita mainkan kan siswa yang besar. Ya, mungkin kan udah tahu tentang resiko. Cuma SD di sini, cuma kan punya program tersendiri Bapak Ibu. SD sana punya program semacam seperti apa kan gitu. Betul. Nek gabung berarti kita melakukan permainan dalam arti sudah game di tingkat
semacam bisa dilakukan di hari PGRI semacam ini. Nanti kan perlombaan. Oke. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas masukan dan lain sebagainya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.